Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa amma ba'du istaghfirullah mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Sekarang kita lanjutkan pembacaan hadis Sahih Bukhari kitab ke-56 kitab Jihad. Kemarin sudah dibacakan kitab 65 ya, bab Ghazwi Nisa'i wa Qitali nama Abidah hadis 2880. Kita lanjutkan berikutnya bab yang ke-66 bab Hamli Nisa'il Firqa ilan nasi fil Ghazwi. Bab membawanya kaum perempuan membawa al-firq itu baju sama kipas itu tempat air yang terbuat dari kulit, kantong air yang terbuat dari kulit, tidak nasi kepada orang banyak di dalam peperangan. Hadis 2880. Qala Sayyidina Abdan, hadis 2881 ini tolongnya di hadis 4071. Tapi saja tolongnya. Qala Sayyidina Abdan, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Yunus, qala Ibn Shihab, qala Sa'labat ibn Abi Malik, inna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala urutan baina nisa'i Madinah. Adalah Umar bin Khattab waktu menjadi Amirul Mukminin itu membagi-bagi kain di antara kaum perempuan dari perempuan-perempuan Madinah. Babaknya mitlum jadi, maka tersisa satu buah kain untuk jadi gambar. Faqala lahu ba'du man indahu, maka berkatalah kepadanya sebagian orang yang di hadapannya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, berikanlah kain yang ujung yang bagus ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati indaka, yang ada pada istri kan. Yuriduna, mereka memasukkan Ummu Kulthum binti Ali, Ummu Kulthum binti Ali. Maka Ummu Salim Ummu Salim itu lebih berhak. Wa Ummu Salim binti Ansar, sedangkan Ummu Salim itu dari kalangan perempuan-perempuan Ansar, mimman dari golongan orang yang banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berbayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar berkata, "Fa'innaha karena sesungguhnya dia Musalib itu karena dulu itu tanzilana kiroban, itu membawa untuk kami al-kiroban kirban pada air terbuat dari kulit jauh ma'udin di hari berangkut. Qala Abdillahi tanzilu taqilu." Jadi kalau Pak Abdullah boleh mengatakan ini sakit. Jadi pertama menurut hadis ini yang kita paham bahwa kaum perempuan itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut terlibat dalam peperangan bersama kaum laki-laki, walaupun di sana tidak ada periwayatan mereka mempergunakan senjata, tapi di antaranya paling tidak mereka ikut membawa air minum untuk mereka yang berperang, lebih-lebih dan termasuk mereka yang sakit, dan diminum air oleh perempuan-perempuan yang membawa air dalam kitab ini. Jadi ini menunjukkan bahwa kegiatan perang walaupun bukan merupakan kewajiban bagi kaum perempuan, akan tetapi kaum perempuan boleh terlibat di dalamnya sepanjang dia memang mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan. Lalu kalau ditanya apakah perempuan juga boleh terlibat dalam peperangannya sendiri, di medannya sendiri, dalam artian
ikut memanah, menembak, menusuk dan sebagainya? Jawabnya boleh. Jangan bagaimana saya riwayat dalam perang Mu'tah waktu kota Madinah dikepung, atau waktu itu ada perempuan yang menangkap seorang munafik dari bekas Yahudi, kemudian dijepit kepalanya dengan pintu gerbang, lalu akhirnya dibunuh, lalu dipotong kepalanya dilepaskan keluar. Ya. Itu menunjukkan boleh kita terlibat dalam perbuatan seperti itu karena tidak ada celaan dari Nabi maupun para sahabat yang lainnya. Apalagi kalau kita melihat peperangan sekarang ini bisa jadi suatu saat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin perempuan bisa jadi lebih terampil, karena mereka juga peperangan modern itu dilakukan misalnya dengan komputer saja, tidak nanti jalan kapal pakai komputer, jalan kapal terbang pakai komputer, kadang-kadang kapal terbang tanpa awak digunakan untuk menjalannya juga pakai komputer, melepaskan peluru kendali juga pakai komputer. Semuanya itu mungkin saja dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Yang bisa saja perempuan itu terlibat dalam peperangan. Ya Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga di sini riwayat ini menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu menikahi cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di sini ada kata-kata "Aqti hadza ibnata Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam", dikatakan anak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan kok Ummu Kulthum binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putri dari Khadijah binti Khuwailid, bukan begitu. Karena kalau dalam bahasa Arab itu istilah bin atau wa itu yang namanya anak itu ya anak, cucu, cicit, ke bawahnya itu anak namanya. Anak perempuan juga cucu. Seperti kita dikatakan juga Bani Adam, anak-anak laki keturunan Adam. Itu karena tadi, karena ke atas tidak ada batasnya. Demikian juga perempuan juga begitu, tapi dari jalan yang lurus ke atasnya itu. Karena ini cucu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya lurus itu bukan dari anak saudara, tidak. Walaupun anak saudara kadang-kadang kita sudah bisa begitu juga. Hanya secara khusus anak saudara bisa saja dikatakan ibnu ami atau khol atau ibnu khol, ya, anak paman. Kembali kepada ini Ummu Kulthum adalah Ummu Kulthum binti Ali, anak dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dikatakan di sini dia dinisbatkan kepada Rasulullah. Kalau saja ini bukan anak dari Sayyidatina Fatimah, misalnya dia tidak akan dinisbatkan kepada Rasulullah, tapi dinisbatkan kepada Ali atau kepada Abu Thalib atau kepada Abdul Muthalib atau kepada ibunya. Sebagaimana salah satu anak Ali bin Abi Thalib itu ada namanya Muhammad, anak laki-laki namanya Muhammad. Tetapi ini bukan dari Sayyidatina Fatimah radhiyallahu ta'ala. Maka dia lebih dikenal dengan namanya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Namanya bin Al-Hanafiyah karena ibunya namanya Al-Hanafiyah, tapi dia ini adalah putra Ali. Jadi boleh juga dalam Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, betul. Tapi ini tidak bernasab kepada Nabi karena itu nyamping, gitu ya. Nyampingnya Ali bin Abi Thalib itu sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketemunya nanti kalau kepada Nabi itu kepada Abdul Muthalib. Nabi itu bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Kalau Muhammad bin Al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ketemunya itu pamannya, ya. Jadi kepada Ali, ya tentunya bapak kandung anak dia, tetapi karena dia bukan dari Sayyidatina Fatimah, untuk memudahkan dalam tarikh sering disebut dengan Muhammad bin Al-Hanafiyah karena nama ibunya Al-Hanafiyah. Ya, tidak. Tapi tidak ada berarti dia itu
bukan anaknya bin Abi Thalib, tapi anak Walid, bukan itu. Dia adalah putra Ali bin Abi Thalib, cuma ibunya Al-Hanafiyah, namanya orang perempuan bernama Al-Hanafiyah. Dan itu untuk memudahkan ahli tarikh untuk memisahkan antara keturunan Imam Ali yang dari Sayyidah Fatimah, dari masih keturunan Rasulullah SAW kepada Hasan bin Husain, dengan keturunan Imam Ali yang bukan dari Sayyidah Fatimah. Saya menambahkan sedikit, sedikit. Maka kalau di Timur Tengah, terutama di Mesir dan sekitarnya, kaum Habaib di sini kita sebut Habaib atau para sayyid atau Alawi, ya, para syarif dan syarifat. Ada Asgar, ada Al-Jufri, ada Al-Habsyi, ya, ada Bin Syihab, Rizik Syihab, ya, orang kayak gitu. Kalau di sana, di sini juga disebut dengan kaum Ba'alawi atau Alawiyin, keturunan Ali, gitu ya. Dan kalau misalnya dipisahkan, yang Ba'alawi, keturunan Alawiyah ini, di sana tidak mau menyebut dengan Alawi atau Ba'alawi. Mereka menyebutnya Fatimi, karena memisahkan diri dari keturunan Imam Ali yang bukan dari Sayyidatina Fatimah. Jadi mereka walaupun sebenarnya sama-sama Syiah, satunya menyebut diri mereka itu Fatimi, karena mereka keturunan dari Imam Ali dan Sayyidatina Fatimah. Yang lainnya mereka membanggakan dirinya mestinya dengan Alawi karena mereka keturunan Imam Ali. Dia tidak kembali kemudian ini. Dia untuk Kulthum bin Ja'ad. Jadi ceritanya ini Kulthum masih kecil waktu itu. Waktu Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, dia melamar Kulthum bin Ja'ad kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Waktu ditanyakan dia masih kecil, terus Umar bin Khattab beralasan kalau dia kepingin antara nasab dia dengan Rasulullah menyambung, karena dia pernah menikahkan anaknya Hafsah binti Umar bin Khattab kepada Nabi tapi tidak mempunyai keturunan. Maka dia kepingin nasabnya sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia melamar Kulthum binti Ali dan diberikan oleh Ali. Ada cerita tersendiri, ya, yang cukup menarik, tapi baik. Dan apa yang dilakukan oleh Imam Ali kepada putrinya ini, dan kemudian dinikahkan kepada Umar bin Khattab. Nah, ini yang jadi latar belakang. Kemudian dinikahkan oleh Imam Ali kepada Umar bin Khattab. Perempuan ini yang ini Kulthum, putri beliau besar dari Sayyidatina Fatimah. Nah, ini salah satu bukti yang menolak tuduhan saudara-saudara kita dari Syiah, sebagian dari kalangan kita yang mengatakan bahwa Imam Ali itu berhubungan dengan Sayyidina Umar, ya. Karena kalau berhubungan tidak mungkin Umar bin Khattab melamar putri Imam Ali, dan tidak mungkin Imam Ali mau menikahkan putrinya kepada Umar bin Khattab. Kalau mau berhubungan seperti tidaklah menurut sebagian saudara kita dari kalangan Syiah. Tidak nemu jalan. Sampai sebagian di antara mereka maaf dengan jalan kebodohan yang mengatakan tidak ada Imam Ali tidak punya anak dengan Sayyidatina Fatimah kecuali anak dan Husain saja gitu. Kalau ini yang mereka lakukan, artinya mereka seperti mau menutup matahari dengan telapak tangan. Dia bahkan siapa? Karena kita harus menunjukkan bahwa Ummu Kulthum binti Ali ini adalah putri dari Sayyidatina Fatimah. Jadi kalau kita baca di kitab-kitab lain, di tarikh Bukhari juga kita dapatkan peristiwa pernikahan antara Umar bin Khattab dengan Ummu Kulthum binti Ali. Kalau kita katakan ini ada sejarah mencatat bahwa Umar bin Khattab telah menikah. Lalu apakah mau dikatakan bahwa Imam Ali takut kepada Umar bin Khattab sehingga anak perempuan yang diberikan kepada Umar bin Khattab
Satu hal yang sangat tidak masuk akal. Karena apa? Imam Ali jauh lebih muda dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kalau harus berlawanan, saya tidak membanding-bandingkan, tapi seseorang yang lebih muda, lebih kuat. Lagi pula Imam Ali dikenal sebagai orang yang sangat tangguh dalam berperang, duel maupun dalam peperangan secara massal. Di samping itu juga pernyataan Umar bin Khattab sendiri waktu jadi Amirul Mukminin mengatakan, "Laula Abu Hasan, halaka Umar." Kalau tidak karena ada Abu Hasan, ya jangan Nabi itu celaka Umar bin Khattab. Karena apa? Karena dia banyak memerlukan nasihat fatwa saran dari Imam Ali bin Abi Thalib karena ilmunya. Gitu ya. Ini riwayat. Ini salah satu riwayat yang sahih. Ingat di tengah pertentangan orang banyak seperti ini, bagi yang mampu, kalau ada ahli sunnah yang menyerang kaum Syiah, ya kita beberkan kebenaran yang menolak mereka. Kalau ada orang Syiah, saudara-saudara dari Syiah menyerang orang ahli sunnah, mengingkari, menganggap ada permusuhan, ini adalah salah satu riwayat yang menjadi bukti bahwa tidak mungkin ada permusuhan antara para sahabat. Dalam hal ini Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib. Bahwa mereka berbeda pendapat itu banyak. Antara Umar bin Khattab dengan Ammar bin Yasir misalnya. Waktu mereka berdua bepergian, waktu itu ayat yang turun, sampai waktu masuk sholat, tiba waktu sholat, mereka tidak mendapatkan air. Dan ada pun Umar bin Khattab, dia suka saja tidak dapat air, ada saatnya untuk sholat, itu ya tidak sholat. Nah, ada pun Ammar bin Yasir, kalau tidak ada air, ya saya kan berusaha membersihkan tubuh saya, menggulung-gulungkan tubuhnya ke tanah, di padang pasir itu, dan itu bersihkan, dan tubuhnya adalah dia sholat. Waktu itulah kata Rasulullah SAW sampaikan yang demikian itu lalu turun ayat tayamum. Tapi perbedaan itu tidak membuat mereka saling bermusuhan, apalagi saling mencaci maki juga. Ya, hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan agar kita tidak takut hanya dalam arus permusuhan dengan yang tidak ada gunanya, ya, yang membuat hati kita berkeras dan nah, di sini juga terakhir bahwa Umar bin Khattab sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan mereka-mereka yang ikut berjasa di dalam masa-masa yang sulit. Dalam hal ini, Umar bin Khattab akan mengingat selalu bahwa Ummu Salim adalah salah seorang perempuan yang ikut terlibat dalam peperangan Uhud untuk mengurusi memberi minum kepada tentara atau pada mereka yang suka. Nanti kita dapatkan juga mereka membawa orang-orang yang sakit, penghina merawat orang-orang sakit dan sebagainya. Membawa tindakan ya. Baik, berikutnya bab 67 bab mudawatin irja'a bil ghadwi. Bab yang membicarakan tentang pengobatan yang dilakukan oleh kaum perempuan pada orang yang luka-luka di dalam peperangan. Hadis 2882, toroknya di dua tempat, di 2883 setidaknya nanti, dan hadis 5679. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشير بن فضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال عن الربيع بنت معاوية قال yang berkata kunna adalah kami dulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam nasi kami memberi minum wal dawil jarha dan kami mengobati orang yang luka-luka. Jadi ikut dalam peperangan. Walau Zulfatra dan kami membawa kembali atau memulangkan orang-orang yang terbunuh ila Madinah ke Madinah. Itu jarak antara Uhud dengan
Madinah itu agak beberapa kilo gitu, kalau dari Madinah. Ini tolongnya di belakangnya bab 68 bab urut Indonesia Ijarha wal Qadra. Bab pengembalian oleh kaum perempuan, orang-orang yang luka-luka dan orang-orang yang terbunuh di Madinah di Madinah. Bab perempuan mengembalikan atau mengirim kembali orang yang luka-luka dan orang yang terbunuh dari Uhud ke Madinah. Dulu kan katanya orang yang mati tahu itu dikuburkan dengan pakaiannya semuanya dan dikuburkan di tempat dia terbunuh di Bukit Uhud. Dia kalau ini kok dibawa pulang, yang mati-mati. Nah, kita dapatkan di riwayat lain ada mereka yang dikuburkan di luar itu kemudian dikembalikan dikuburkan dengan tempatnya dengan teman-temannya yang terbunuh di Uhud. Ada yang terbunuh dikuburkan di dekat Uhud itu kata itu Jabir itu diambil disendirikan oleh anaknya, tidak terkumpul dengan orang-orang yang lain. Sebabnya juga bolehnya memindahkan kuburan dia itu bisa jadi dibawa kembali ke Madinah orang-orang yang bukan dan orang-orang yang mati. Hadis 2883 maksudnya di depannya 2882. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Bishr bin Fadl qala an Khalid bin Zakwan. Jadi ini sampai kepada siapa? Bishr bin Fadl ketemu dia. An Rubai bin Mu'adh qala kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu bersama Nabi berperang. Panaskil kauman, maka kami berikan minum kepada kaum orang banyak itu. Wanatuhum, dan kami melayani mereka. Wanarud dan jarham, dan kami mengembalikan dan kirim kembali pulang orang-orang yang luka-luka. Wanqotlah, dan orang-orang yang terbunuh. Ila Madinah ke Madinah sama di depan. Ya. Hadis ini, kedua hadis ini menunjukkan terlibatnya perempuan dalam peperangan dan kegiatan perang. Jadi mungkin ikut memasak, membagikan minuman, membagikan makanan, gitu ya, mengurusi orang-orang yang luka, membawa orang-orang yang terbunuh, terluka kembali ke Madinah. Kalau zaman sekarang barangkali membawa mobil ambulan, kembali gitu ya, pribadi dan seterusnya. Itu boleh, bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Tetapi secara keseluruhan kita dapatkan bahwa itu tidak wajib bagi perempuan. Itu sunnah. Itu tidak wajib bagi mereka. Kalau perempuan tidak mau terlibat dalam peperangan itu, mereka tidak bisa. Karena pekerjaan berperang itu merupakan pekerjaan kaum laki-laki. Tidak ada alasan bagi kaum berjuang gender berpenuh untuk gender konstitusi dan kalau gender berjuang gender bersama gender kaum feminis bagi mereka mendakwakan kesamaan antara laki dengan perempuan, tapi ternyata mereka usahakan sebenarnya merupakan usaha yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ya, kembali kepada hadis ini. Jadi perempuan boleh terlibat dalam kegiatan jihad fisabilillah. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga di sini adalah seperti yang saya sampaikan dulu, Bukhari itu mempunyai keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Dua hadis yang berturut-turut ini diambil, ini merupakan hadis yang sama, tetapi Bukhari mengambilnya dari dua guru yang berbeda. Sama-sama dari Bishr bin Al-Mu'affal, tetapi hadis yang 2882 Bukhari mengambil dari gurunya yang bernama Ali bin Abdillah, sedangkan hadis 2883 yang mengambilnya dari Musaddad, berbeda. Di atasnya sama. Dengan demikian Bukhari mendapatkan bahwa yang diriwayatkan oleh ini
oleh Musadar itu ada tabitnya, yaitu di tabitnya dari Ali bin Abdillah, atau sebaliknya hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abdillah itu ada tabitnya, yaitu dari Musadar. Ini keistimewaan Bukhari yang kita dapat banyak sekali seperti hanya 1-2 saja dari sekian buah Bukhari itu yang sanadnya juga terulang. Kalau di kitab Sunan, misalnya Abu Dawud gitu ya, hadis ini diulangi sampai 3 kali. 3 kali itu hadisnya yaitu itu saja, sanadnya yaitu, cuma diulangi karena babnya. Ini dijarkan di kitab ini, bab ini, nanti diulangi lagi di kitab ini, bab ini, karena kandungan hadisnya yang menyangkut soal bab ini dengan bab itu, gitu loh, dan lebih dari 1 bab. Tapi hadisnya cuma 1, diulangi sanad-sanadnya. Semua sampai matanya bilang. Dan kalau Bukhari bedanya di keistimewaan yaitu apa namanya, dia mendapatkan dari sanad yang berbeda. Lalu di sini juga kita dapat yang ternyata matanya juga berbeda. Matan yang dibawakan di Bukhari juga berbeda. Yang di atas kan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nasi wal mudarul jarhan. Yang di bawah kunna nafzu ma'an Nabi. Di sana cuma kunna ma'an Nabi, ini kunna nafzu adalah kami dulu berperang ma'an Nabi. Dan ini menjelaskan yang di depan sana. Terus nasi wal mudarul jarhan. Nasi al-qawman wa naqdumuhu wa narudal jarha wa al-fadla ila Madinah. Isinya secara keseluruhan sama, tetapi bunyinya agak berbeda. Nah, ini terjadinya karena Bukhari dengan kemampuannya mengejar satu hadis lewat beberapa jalan tadi, itu dia berpendapat atau bersikap membolehkan riwayat dengan makna. Jadi riwayat hadis itu kalimatnya tidak harus persis seperti yang diucapkan oleh Rasulullah, berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran harus persis, tidak boleh diganti, kecuali memang riwayat-riwayat yang ada riwayatnya bagi baca begini bisa dibaca begitu, gitu ya. Kalau tidak boleh. Nah, kalau hadis menurut Bukhari boleh diriwayatkan dengan makna saja. Nah, karena kedua maknanya ini sama, masing-masing diriwayatkan dengan makna, tidak dengan lafaznya, tidak seperti lafaz yang didengar dari Nabi. Dan ini dimuat oleh Bukhari. Yang agak berbeda dengan beliau adalah Imam Muslim. Imam Muslim, murid Bukhari, itu memilih untuk menolak riwayat-riwayat dengan makna. Jadi yang diterima hanya riwayat-riwayat dengan lafaz. Lafaznya harus persis seperti itu. Kalau ada perubahan lafaz oleh Muslim ditolak. Ya, itu keistimewaannya Muslim. Ini Bukhari keistimewaan tidak ada mengejar hadis lewat sana. Baik, kita lanjutkan bab yang ke-69, 68. 69. Bab 69, babuna sapi minal badani. Bab mencabut anak panah dari badan. Maksudnya anak panah masuk ke badan terus cabut. Hadis 2884, soalnya di hadis 4323 dan 6383. Jadi 4323 dan 6383. Qala hadatsana Muhammad bin Lala, qala hadatsana Abu Sa'ad, qala an Buraid bin Abdillah, qala Nabi Burdah, qala Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rumiya Abu Amir fi rukbati. Abu Amir dipanah, terpanah di rukbati, di lututnya. Fantahaitu ilaihi, maka aku datang kepadanya, entah sampai punya, aku sampai kepadanya. Qala, berkata dia, anti hadasah, kalian cabutan ini anak panah ini. Pada jatuh, maka aku mencabutnya. Pada jatuh, maka menyemprot minhu darinya, dari luka di lutut tadi, al-ma'u air. Kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku masuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'abartu, maka aku mengenai beliau tentang peristiwa itu.
namanya Abu Ghani mati, rambutnya keluar cairan dari lututnya, ya, nggak tahu berdiri jaraknya juga begitu, akhirnya dia mati. Lalu siapa lagi? Abu Burdah, ya, Abu Burdah mengabarkan itu pada Nabi. Dia diminta samping anak panah dari lututnya, kemudian si apa namanya Abu Amir ini mati karena lukanya tadi. Apalah kata Nabi bersabda, Allahumma qul li Ubaid Abi Amir, ya Allah berikanlah ampun kepada Ubaid itu Abu Amir. Abu Amir itu namanya Ubaid, saudaranya Abu Amir tadi, takutnya. Nah, ini oleh ulama peristiwa terkena anak panah kemudian dicabut dari badan si orang yang jadi korban ini menunjukkan bolehnya orang itu berobat walaupun mungkin ada risiko kematian. Jadi dicabut anak panah yang menasab di lututnya, kemudian dia keluar cairan dari sana semprot itu. Nah, ini mengakibatkan kematiannya. Dan kematian ini ternyata tidak disela oleh Rasulullah SAW, karena itu tidak bisa dimasukkan ke dalam orang yang yulki biadihi bila tahlukan, walatul biadiku bila tahlukan, tidak dimasukkan bab yang seperti itu. Boleh berikhtiar untuk menyembuhkan sesuatu penyakit sakit yang ada pada dirinya, walaupun ada risiko kematian. Tidak dilarang, karena yang diharapkan bukan matinya, yang diharapkan adalah kesembuhannya. Ya. Ini tentang bolehnya mencabut panah. Sebagian ulama menempatkan ini pada kitab jenazah, kitab jenazah, dengan kata-kata kalau ada benda yang menatap di tubuhnya itu boleh dicabut, dicabut, boleh dikuburkan. Ya. Tapi ini wallahualam riwayat ini menunjukkan bahwa pencabutan itu dilakukan secara masih hidup, karena kalau mati dicabut tidak ada apa-apa yang keluar, tidak ada keluar darah, tidak apa-apa. Seperti kematian Nurdin Bintok, yang Nurdin Bintok yang ini mencoba ya tinggal di sana dulu, kemudian sudah harinya tidak keluar, wartawan masuk melihat bekasnya di putar bekas tempat terbaring Nurdin. Dan untuk itu menurut wartawan caranya semacam ini, cara penggunaan. Padahal kalau itu orang hidup ditembakkan kemudian pelajaran ini apalagi kalau cepat penuh itu jadinya perhatian mana. Itu yang membuat kita semakin tidak percaya pada apa yang diterapkan oleh Yesus tentang orang-orang yang dianggap sebagai teroris. Lain. Bab 70. Babul firasati bil ghadwi fi sabilillah. Bab firasah penjagaan bil ghadwi dalam peperangan fi sabilillah jalan Allah. Hadis 2885, tafsirnya di hadis 7231. 7231. Qala hadatsana Ismail bin Khalil قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول أقول لها عائشة رضي الله عنها berkata begini, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu pada suatu waktu itu sahih bekerja melek-lekan, tidak tidur di waktu malam. Kalau siang hari melek tidak dibilang begadang. Dibilang melek-lekan, dibilang begadang itu kalau waktu malam hari itu melek tidak tidur, gitu ya. Malam Qatiman Madinah, maka tatkala sampai di Madinah, maksudnya sampai di pinggiran Madinah. Kenapa kok Madinah keadaan di pinggiran? Jadi saya ceritakan dulu. Orang-orang juga biasa berperan dulu, ahli Madinah pun yang lainnya. Seperti berperan dulu, waktu pulang mereka tidak langsung masuk kota, langsung rumah masing-masing, tidak. Mereka berhenti dulu di pinggiran kota itu, di
di pinggir Madinah, di luar kota Madinah. Terus keluarganya yang di rumah juga mereka pada mandi bersih. Yang ini juga begitu, mereka pada mandi dan mengobati luka dan sebagainya. Jadi kemudian baru sudah siap semua mereka masuk ke dalam kota. Sehingga masuk dalam kota itu dalam keadaan bersih dan keluarganya juga yang menjemput juga dalam keadaan bersih. Sementara mereka berdiri di sebuah kota, ya, misalnya di Solo, di Sukoharjo, di Kartosuro, di Kalioso, misalnya gitu ya. Itu terus ada yang berangkat 6 hari, orang kota itu datang sudah siap ke sana. Itu yang kebiasaannya seperti itu. Nah, jadi ini kalau mau di Madinah, akan datang bagi Madinah, maksudnya sudah kota Madinah. Kalau laita rajulan min ashabi saya, laita alangkah baiknya, alangkah senangnya, alangkah inginnya kalau ada seorang laki-laki min ashabi dari kalangan sahabat-sahabat itu solihan yang soleh, yang baik kelakuannya. Itu yang rusuli alailata, mengawal aku untuk menjaga aku malam ini. Rasulullah berkata seperti itu. Itu sami'na, dan cara tiba-tiba kami mendengar saudara silahin, itu suara pedang. Maka beliau bersabda, "Man siapa ini?" Maka berkata orang yang di luar itu, "Ana Sa'ad bin Abi Waqqas." Aku Sa'ad bin Abi Waqqas. Jitu li ahrusak. Aku datang untuk menjaga engkau ya Rasulullah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun itu tidak begadang lagi. Jadi peristiwa ini menunjukkan dan mentara dan kemudian menunjukkan juga bahwa selama pergi berperang dalam perjalanan pulang maka itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dijaga oleh para sahabat beliau. Menurut sebagian atas usulan mereka, menurut sebagian karena Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh yang demikian sampai turun ayat wallahu ya'simuka minan nasi. Waktu sudah seperti itu, lalu penjagaan atas Rasulullah SAW itu dijalankan. Ini yang ditiru secara penuh oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tidak memelihara penjaga pintu atau pengawal yang akan mengawal dia, kecuali dalam keadaan tertentu karena permintaan sahabat-sahabat. Jadi Umar bin Khattab kebiasaan menurut ini. Siang hari pergi keliling melihat orang-orang pada bekerja, melihat penggala kambing, dan kadang-kadang sudah sampai sudah tidur di pinggir batu di bawah pohon, dia di kalangan orang-orang yang membalakan unta, membalakan kambing itu kebiasaan lagi motor. Sudah tatkala ada utusan dari rumah untuk menyampaikan surat kepada Amirul Mukminin. Tanya, ini kalau ketemu Amirul Mukminin istana di mana? Tidak ada istana, tidak ada istana. Kalau kamu menemui kamu di masjid apa datang ke rumahnya sana kamu. Tapi kamu mau ketemu di sana, mau ketemu orang. Lalu saya mau ketemu Amirul Mukminin. Kalau Amirul Mukminin di dekat kebala itu, di belakang berapa macam masjid. Tapi, tidur pula sendiri. Jajannya katanya tidak ada yang jaga. Coba karena gambar sekarang jaga saja. Orang mengingin kita pakaiannya tidak lebih bagus dari yang lain. Dia itu beda. Bisa untuk lain. Nabi ini biasa. Mungkin apakah tidak. Dan nantinya juga waktu itu diserahkan pada Amirul Mukminin, tapi minta diterima langsung dari tangan ke tangan. Jadi dia sendiri yang menerimanya. Dia berangkat sana, naik selesai gantian pengawalnya yang berbuat dari kata kira-kira. Dan yang lebih bloknya kalau sudah menghilangkan relasi apa namanya? Waktu pas masuk giliran ke tempat orang banyak itu. Di tempatnya kita itu giliran malah dimatok oleh bagian utuh. Apa pengawalnya kali ini
mereka sibuk bagian ini yang turun dari keledai. Lantaran orang yang tahu itu kunci itu. Ingin semacam begitu, ya. Jadi boleh jaga di samping. Berikutnya hadis 2886, tolongnya di 2887 nanti dan 6435. Qala hadatsana Yahya bin Yusuf qala akhbarana Abu Bakr qala Nabi Husain qala Nabi Shalih qala Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinar. Celaka siapa itu abdud dinar, hambanya duit dinar, wal dirham dan hambanya duit dirham, wal qatifah dan hambanya qatifah potongan kain, wal qamisah juga begitu. Kalau qatifah biasanya disebut dari barang yang tebal, qamisah biasanya dari barang yang tipis, kulit maupun sulaman maupun kain-kain. Dia jika dia diberi dia itu, wa illam yu'ta dan jika tidak diberi lam ya'tu tidak itu. Lam yarfa'hu Israel tidak merofakkannya. Jadi apa namanya? Ada seorang rawi bernama Israel juga meriwayatkan hadis seperti ini, tetapi riwayatnya tidak marfu'. An Abi Hasim dari Abi Hasim. Maksudnya yang riwayatnya apa namanya Israel melalui jalur ini juga jalurnya Abi Hasim. Abi Hasim meriwayatkan dari Abi Saleh, Abi Saleh meriwayatkan dari Abu Hurairah. Ya. Nah, itu riwayat dari Abi Hasim itu tapi tidak marfu, tidak sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ini marfu. Sehingga yang dipakai adalah hadis yang lebih kuat menguatkan hadis yang lemah yang tidak marfu tadi. Jadi hukumnya yang benar marfu terangkan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Amr menambahkan kepada kami ya, dalam riwayat itu, dalam riwayat hadis ini juga tambahan Amr ini diberi nomor 2887. Jadi hadis nomor 2887. Qala akhbarana Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar qala an Abi qala Nabi Shalih qala Nabi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'isa abdud dinari wa abdud dirham. Rugi hamba dinar dan dirham. Wa abdul khamisah dan hambanya komisah. Ilmu dia rodia, jika dia diberi dia ridho, wa illam yu'ta sakito, dan jika tidak diberi dia membenci. Ta'isa wantakasa, ta'isa celaka dia, wantakasa dan kembali dia, dan kembali ke tempat yang tidak baik. Wa idza syika, dan jika dia itu terkena duri, jika dia terkena duri, falan tawas, maka dia itu tidak dicabut. Tubal abdin akhidin bi ainan farosi. Bahagia untuk bagi hamba yang memegang dengan kendali kudanya fi sabilillah, di jalan Allah. As'ada dulu, daun-daun, kusut rambutnya, kepalanya maksudnya rambutnya, kepalanya kusut, mubarakatun qadamahu, berdebu kedua telapak kakinya. Ingkana fil firasati, jika ada dia di dalam penjagaan, kana fil firasati, ada dia dalam penjagaan. Wa ingkana syaqati, dan dia dalam jika dalam keadaan zakah memberikan minum, karena zakah keadaannya dalam keadaan memberi minum. Ini seadanya jika dia minta izin dari peperangan itu, lalu tidak diizinkan untuknya. Wa syafaat, dan dia mintakan syafaat, namun syafaat tidak diberikan syafaat itu.
Qala Abu Abdillahi lam yarfa'hu Isra'ilu, Isra'il tidak mengangkatnya. Jadi wa Muhammad bin Juhadah dan Muhammad bin Juhadah an Abi Husain dari Abi Husain. Faqala ta'san ka'annahu yaqulu wa'atahumullahu. Ta'san yang rugi ya. Jadi sepertinya dia mengatakan ba'atahumullahu, maka Allah menjadikan mereka itu rugi. Tuba mu'la min kulli syai'in thayyibin. Jadi tuba bagian itu adalah perbuatan yang diperbuat dari segala sesuatu yang baik. Wa hiya ya'um umilat ilal waw, dan dia kata-kata tuba itu toya bahasanya itu toya bah gitu, tapi ya itu umilat dipindahkan diubah ilal waw kepada huruf bau, dia bacanya tuba. Wa hiya yatimu, toba yatimu kemudian jadi tuba, dan tuba itu terus jadi yaknya diganti waw jadi tuba. Itu menjelaskan sama. Jadi hadis-hadis ini prinsipnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang kerugian orang-orang yang menjadi hamba dan hamba Tuhan, apa hamba Tuhan, apa hamba Tuhan. Karena pada hidupnya jatuh berdasarkan perolehan hidup tadi. Dia berjuang di jalan Allah. Kalau nanti dia diberi emas, diberi perak, dia ridho. Kalau tidak diberikan, tidak ada yang mau diberikan, ya, lalu mereka tidak ridho. Ngomel, beremong, menyesal, murid dan sebagainya. Dan padahal khususnya orang yang berjihad fisabilillah yang diharapkan itu adalah keridhaan Allah. Kalau Allah ridho, maka itu sudah tujuan mereka yang paling tinggi. Koyak dari tujuan mereka seperti itu. Maka seperti yang terjadi dalam perang Hunain, tatkala mereka banyak korban luka dan sebagainya karena kaum Hawaazin itu pemanah terlibat, mereka itu ya banyak korban luka dan sebagainya. Waktu mendapatkan harta rampasan oleh Rasulullah SAW dibagikan khusus kepada orang-orang yang baru masuk Islam yang ikut berperang ini. Padahal di antara mereka yang berperang juga ada orang-orang Ansor yang sudah lama berperang, yang tua maupun yang muda. Nah, lalu sebagian pemuda-pemuda Ansor itu bermengat, gimana kalau untuk mereka pernah berperang, saya berperang. Sejak ini kita berjalan-jalan, apa kok yang dibagi mereka dan mereka tahu banyak-banyak. Wah, ini dapat sekian lapor kota, kita ada sekian apa? Lalu Rasulullah SAW mengumpulkan mereka, dikatakan, nasihati, kemudian dikatakan, apakah kalian tidak ridho ya masalah Ansor? Kalau mereka itu pulang ke rumah mereka, ke Mekah, ke ini, sedang Mekah, dia para sahabat yang berlama masuk Islam dengan membawa harta benda. Sedangkan kalian pulang ke Madinah dengan membawa Rasulullah SAW. Lalu mereka para sahabat dari kalangan Ansor mengatakan, Qadina, kami ridho ya Rasulullah. Mereka semuanya akhirnya terhibur dengan pernyataan Rasulullah SAW. Itu walaupun tidak mendapatkan harta dunia sama sekali, sudah mereka berupaya-upaya dalam beberapa. Ya, sama lebih kurang sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam dan peperangan. Akan tetapi yang jelas mereka yang baru masuk Islam justru mendapatkan harta rampasan yang mereka orang dari Madinah, orang Ansor dan maksudnya pindah sana tidak mendapatkan bagian lawan perang tadi. Ya, padahal kepentingannya ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau mereka itu rugi, kalau kena buli mereka juga tidak bisa terbagi, maksudnya orang-orang yang mengharapkan dunia itu yang akan dia peroleh itu cuma kerugian sehingga diumpamakan. Kalau dia terkena buli itu tidak ada yang mau yang sanggup mencabut dunia juga. Ini gambaran dari tatkala dia nanti harus masuk rokok walaupun sedikit masalahnya, sedikit untuk ukuran di sana ya, jadi itu mereka tetap akan